Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Memang saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nyaman dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, masalah memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil, karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta. Dan yang putri saya memang dari NU. Dan juga ada satu ciri khas yang saya dari dulu perhatikan, bahwa Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta tanah air. Jadi agamis tapi nasionalis dan patriotik. Sampai-sampai lagunya NU yang ditulis atau dibuat sebelum Indonesia merdeka, tapi sudah mengandung nilai-nilai cinta tanah air yang luar biasa. Dan ini masih dipertahankan. Setiap acara NU saya perhatikan lagu Syuhbanul Waton tidak pernah tidak dinyanyikan. Terima kasih. Bahkan nyanyinya itu tangannya pun harus kepalan. Kepalan. Ini luar biasa ini. Ini belum ada Kopassus. NU sudah lebih dari Kopassus. Sekarang apa itu ya? TNI kan ada itu. Kalau foto, salam komando. NU sudah dulu sebelum kemerdekaan sudah salam komando itu. Jadi saya terima kasih saya diundang, dan terima kasih atas dukungan keluarga besar NU. Keluarga besar NU selalu tampil di saat bangsa Indonesia dalam keadaan sulit. Keluarga besar NU adalah faktor stabilisator, faktor yang bisa membuat aman bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya yakin dan percaya bahwa Nahdlatul Ulama akan selalu punya peranan yang positif, yang baik untuk bangsa dan negara. Nahdlatul Ulama organisasi para kiai, para ulama. Para kiai dan para ulama adalah menurut saya tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat. Paling dekat apalagi dengan rakyat di pedesaan. Karena itu para kiai, para ulama faham, mengerti apa yang dirasakan rakyat. Para kiai dan para ulama merasakan apa yang dirasakan rakyat paling bawah. Karena itu ada suatu perkembangan alamiah. Karena tentara, pejuang, polisi dan aparat juga berasal dari rakyat.
Karena itu, ulama, pemerintahan, tentara, kepolisian, sesungguhnya paham dan mengerti perasaan rakyat. Boleh lanjut? Ini harus patuh sama kiai. Kalau di sini di istana nanti kiai patuh sama saya gitu. Itu namanya ulama sama umaroh bersatu untuk negara dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita mengerti apa yang dirasakan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, saya dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024 di hadapan seluruh rakyat. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala perundangan-undangan yang berlaku. Saya disumpah, saya harus menjalankan. Dan kita tidak perlu pura-pura. Kita tidak perlu bicara manis-manis, karena itu memang sering bangsa Indonesia suka bicara yang manis-manis di depan. Kita kadang-kadang tidak mau bicara apa adanya, tapi saya kira sudah saatnya kita bicara apa adanya. Bahwa setelah sekian puluh tahun kita merdeka, apalagi sudah saya menjadi presiden, saya melihat data-data, fakta-fakta, saya merasa bahwa sesungguhnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kita membiarkan. Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya, inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa, memperkaya segelintir orang saja, bahkan kekayaan tersebut terlalu banyak mengalir ke luar negeri, tidak tinggal di bangsa Indonesia. Jadi kesulitan yang kita alami sekarang, kita harus berani menghadapi. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Karena itu saya di depan konferensi besar ini, walaupun penutupan, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa pandangan saya. Yang pertama, hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu. Saudara-saudara sekalian, saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan. Saya sendiri shock, terkejut, sedih,
melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan. Kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat.